Kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita membaca 2 ayat. Yang pertama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Pegang kata-kata ini. Ayat yang berikutnya, di dalam Yohanes 8 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita harus tahu dan mengerti bahwa Yesus Kristus bangkit atau dibangkitkan oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yang luar biasa, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus tidak mau kuasa itu hanya bekerja di dalam dirinya. Perhatikan. Tuhan Yesus tidak mau kuasa itu hanya bekerja di dalam dirinya. Tetapi Dia juga mau kuasa itu bekerja di dalam kita. Haleluya. Jadi Dia mau share dengan kita. Dia mau kita juga alami kuasa itu. Sebab itu dikatakan ketika Yesus bangkit, pertama-tama yang Dia lakukan mengembusi murid-murid, terimalah kuasa itu. Dan kita tahu nanti pada hari Pantekosta, kuasa Roh Kudus dicurahkan memenuhi kehidupan mereka. Oleh sebab itu saya tadi katakan bahwa di dalam kita ada kuasa. Kita harus percaya akan hal ini. Dan bukan cuma percaya, tetapi kita mau alami kuasa ini. Sebab tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk mentaati firman kita tidak mampu. Itu sudah dibuktikan dalam sejarah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu saleh-salehnya manusia. Tapi mereka toh tidak bisa melakukan firman Tuhan. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus. Saya mau kita sama-sama melihat kuasa yang bagaimana yang bekerja di dalam kita itu. Jadi kuasa itu ada di dalam kita. Tapi kita mau lebih jauh melihat kuasa itu kuasa yang bagaimana. Yang pertama, kuasa itu adalah kuasa kemenangan. Haleluya. Yesus Kristus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah sang pemenang. Dia sudah mengalahkan maut. Jadi kebangkitannya itu memperlihatkan kepada dunia, kepada malaikat-malaikat, dan teristimewa kepada iblis bahwa dia menang. Iblis sempat bersorak-sorai waktu Yesus mati, bukan? Waktu Yesus disiksa. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka kok bangkit? Yesus membuktikan bahwa Dia menang. Dia mengalahkan maut. Kita harus tahu, dikatakan maut itu adalah musuh terakhir yang akan dikalahkan. Yang sudah, tapi yang akan. Sudah dalam pribadi Yesus sudah. Tapi dalam pribadi kita orang percaya belum, bukan? Nanti di akhir 1000 tahun dikatakan maut benar-benar dimusnahkan. Tidak ada kematian lagi. Kemudian dikatakan bahwa maut itu adalah musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Ya bukan? Kita paling takut menghadapi kematian. Walaupun kita sudah tahu kalau kita ini mati, kita masuk ke dalam Firdaus. Kita sudah tahu dari kebenaran firman. Tapi toh manusia masih takut, sadar atau tidak sadar. Dan kemudian yang terakhir dikatakan bahwa maut sudah dikalahkan di atas kayu salib.
dan oleh kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita lihat, lalu apalagi sebenarnya yang perlu kita takutkan kan? Musuh yang paling besar aja Tuhan sudah taklukkan. Jadi kita melihat bahwa kita ini sebenarnya adalah umat pemenang. Orang percaya itu adalah umat pemenang. Amin. Coba kita baca ayat. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Menang dari apa? Sudah baca ayatnya di depannya. Penderitaan, kesiksaan, segala sesuatu tidak bisa mengalahkan kita dikatakan. Dan dikatakan, disimpulkan terakhir bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Tidak usah lebih dulu lah. Kita ini orang-orang yang menang dulu. Lebih itu sudah di atasnya bukan? Firman Tuhan ini ya dan amin. Bahwa kita ini di dalam Yesus adalah orang-orang yang menang. Saya beberapa kali ya ditanya, sebenarnya ada enggak sih takdir itu dalam kehidupan orang Kristen? Jawabannya ada dan tidak. Kalau dalam pengertian dunia saya katakan tidak. Ya, takdir dalam pengertian dunia. Tapi takdir tanda kutip ada. Apa takdir kita? Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Itu takdir kita saudara-saudara. Haleluya. Di dalam Yesus. Sekali lagi di dalam Yesus. Bukan di luar Yesus. Karena yang menang Yesus. Bukan kita saudara. Yang menang Yesus. Tapi kita dimasukkan di dalam Yesus. Sebab itu kita juga adalah pemenang. Ini takdir kita. Jadi bukan takdir-takdir seperti yang dipikirkan oleh orang dunia. Oh kalau ini sudah ditakdirkan sengsara. Ini tidak. Kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Dalam hidup kita ini. Yaitu Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Dalam bahasa Inggris dipakai kata reign as kings in life. Memerintah seperti seorang raja di dunia ini. Ya, sekali lagi dalam pengertian rohani loh ya. Jangan sudah, wah saya raja lalu saudara keluar merintah-merintah orang yang tidak bisa. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita dapat hidup sebagai orang-orang yang menang di muka bumi. Kuasa yang di dalam saudara dan saya, itu kuasa kemenangan. Bukan kuasa pecundang, tapi kuasa pemenang. Waduh puji Tuhan. Lalu menang dalam hal apa kalau gitu? Saya cuma mau ambil dua saja. Yang pertama, yaitu menang atas diri sendiri. Menang atas diri sendiri ini loh. Ada orang berkata bahwa musuh terbesar itu bukan yang di luar tapi diri kita sendiri. Seringkali kita anggap orang itu musuh kita, orang ini musuh kita. Tapi sebenarnya musuh yang terbesar itu diri kita sendiri. Sudahkah kita menang atas diri sendiri? Terhadap hawa nafsu, nafsu jahat, tidak bisa menguasai diri, angkara murka, dendam, kebencian. Waduh saudara-saudara, kalau mau dirinci banyak. Jadi Tuhan itu pertama-tama mau kita ini menang. Menang atas apa? Menang atas kehidupan kita ini loh. Menang atas diri kita sendiri. Jadi yang namanya menang itu harus ada perjuangan. Lalu saudara berkata, loh Tuhan Yesus sudah menang kok kita masih berjuang. Ya berjuangnya lain tapi saudara. Saya sempat membaca dari sejarah ya. Saudara perhatikan ini sejarah bangsa Indonesia ini luar biasa. Kalau saya cocokkan dengan Alkitab, masuk di dalam Alkitab. Waktu Jepang sudah kalah karena dibom atom, tanggal 14 Agustus Jepang itu menyerah. Maka bangsa Indonesia menggunakan kesempatan 17 Agustus memproklamasikan diri. Karena Indonesia tahu kalau Jepang udah kalah. Lalu apa yang terjadi di Indonesia ini? Mestinya Jepang kalau kalah itu kan mestinya legowo, ya aku sudah kalah. Ini senjatai tak serakno. Tapi kenyataannya tidak demikian sudah. Jepang tetap yang ada di Indonesia ya, itu masih banyak tempat mereka tidak mau menyerah. Sehingga terjadi pertempuran-pertempuran kecil-kecilan tuh, skalanya masih kecil-kecilan. Untuk apa? Untuk mendapat senjata ini. Jadi musuh kita ini juga gitu. Sebenarnya dia sudah kalah. Di atas kayu salib Golgota itu dikatakan kepala ular itu sudah dihancurkan oleh benih perempuan itu. Tapi ekornya ini masih jalan. Jadi tetap kita perlu berjuang. Tentu berjuang bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Menang atas apa? Menang atas kejahatan. Artinya apa? Kalau saudara dijahati orang, saudara mendapat perlakuan yang tidak adil, dan sebagainya. Bagaimana sekarang respons kita? Wah, saya balas. Karena peribahasa berkata, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Seringkali kan gitu. Pembalasan lebih kejam dari, hati-hati kamu.
Mungkin kalau kita balas kita menang dalam daging kita ya, tapi di pemandangan Tuhan kita kalah. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan, itulah tandanya kita umat pemenang. Yang ini harus saudara-saudara, walaupun tidak gampang memang, tidak mudah. Tapi coba saudara lihat Yesus kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita di atas kayu salib. Ketika disalib dia tidak mengutuk. Kalau dia kutuk habislah orang-orang itu. Tapi dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Ya inilah saudara umat pemenang itu. Makanya konsepnya pemenang ini harus benar. Kapan kita menjadi umat pemenang? Ketika kita berjalan dalam ketaatan menurut firman Tuhan. Jadi kuasa. Yang pertama adalah kuasa kemenangan. Yang kedua adalah kuasa yang membebaskan. Atau kuasa yang memerdekakan kita. Kita semua tentu setuju ya, bahwa banyak hal-hal yang masih membelenggu kehidupan orang percaya. Masih banyak hal. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan bekerja terus membebaskan kita dari semuanya ini. Pertama dikatakan kuasa itu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kemudian ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada dua kata sungguh sebenarnya di sini. Semua manusia adalah hamba dosa. Karena semua manusia berbuat dosa. Tetapi Yesus Kristus, dia mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dari belenggu dosa. Sehingga kita nggak perlu lagi dibelenggu dosa sebenarnya. Apalagi saudara yang sudah dibaptis. Kehidupan lama itu sudah mati. Kita bangkit dengan hidup yang baru. Hidup yang tidak dikuasai oleh dosa sebenarnya. Oleh sebab itu kita harus bangkit. Melepaskan diri dari belenggu ini. Karena kita bukan hamba dosa. Kita bukan lagi diperbudak oleh dosa. Tapi kita adalah hamba Kristus Yesus. Anak itu kalau memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ini kita harus camkan bahwa kita ini orang merdeka sebenarnya. Harga kemerdekaan itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi itu kita jangan mau diperbudak oleh iblis. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Jangan mau diikat oleh dosa. Dan saudara bisa bangkit dan berkata, dalam nama Yesus, aku sudah merdeka. Nah, tahu ikatan apa yang masih mungkin mengikat saudara? Ayo bangkitkan imanmu, angkat perisai imanmu tinggi-tinggi. Dan yang kedua, saya cuma ambil dua saja ya. Kita ini dibebaskan dari belenggu Taurat namanya. Saudara perhatikan ini. Saya bicara tentang Taurat itu konsep kita pikir itu kan masalahnya orang Yahudi. Betul, ya betul itu betul. Tapi juga ingat firman Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Firman Tuhan itu selalu up to date. Hanya mungkin orang tidak mengerti saja. Menghadang kebebasan kita, dikatakan oleh Paulus. Kita yang sudah dibebaskan coba untuk dibatasi. Oh enggak, kamu harus begini supaya kamu selamat itu harus ini. Ini Taurat ini saudara. Dalam bentuk lain. Galatia jelas. Jadi bentuknya saja berubah. Berganti wajah. Facelift. Nah ini facelift sudah. Taurat facelift. Jadi apa yang tulisan Alkitab ini muncul lagi. Muncul lagi, cuma bentuknya lain. Kalau kita tidak jeli, tidak mengerti, pasti ikut arus. Ya, tapi kita mau bersama-sama seperti Paulus. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita ini sudah dibebaskan. Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Haleluya. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Walaupun ada orang yang mencoba menyusup masuk untuk menghadang kebebasan kita. Kebebasan anak Tuhan itu luar biasa, saudara. Hanya jangan disalahgunakan. Itu yang Paulus pesankan, bukan? Jangan disalahgunakan, tapi pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kan begitu. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan bayar di atas kayu salib itu kebebasan yang penuh. Kalau enggak percuma Tuhan Yesus mati kayak begitu. Jadi saudara-saudara, inilah karya Tuhan Yesus Kristus. Inilah kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang membawa kemenangan. Kuasa yang memberikan kebebasan penuh.
kemerdekaan kepada kita. Haleluya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan yang ketiga adalah kuasa yang menghidupkan. Haleluya. Yesus bangkit karena pekerjaan kuasa Roh Kudus itu menghidupkan. Dan kita pun juga akan hidup baik di dunia, baik nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Sama kuasa itu yang akan menghidupkan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam diembusi nafas oleh Allah, dia hidup. Tetapi Adam yang akhir, Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Bukan bicara orang mati bangkit saja, tapi dalam segala segi kehidupan kita. Rumah tangga yang sudah mati, pengharapan yang sudah mati, pekerjaan yang sebenarnya sudah mati. Tapi kalau kuasa itu mengalir, bekerja dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam anak-anak kita, dalam gereja kita, maka semuanya akan hidup kembali. Haleluya. Yehezkiel 47, saya ambil satu ayat. Ada sungai yang mengalir dari bait suci, yang makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, sehingga menjadi satu sungai yang tidak terarungi. Dan dikatakan ketika sungai itu mengalir, di mana saja dia mengalir, maka semua itu menjadi hidup kembali. Tumbuh-tumbuhan muncul, makhluk hidup mulai berkeriapan. Ini bicara tentang Roh Kudus. Kuasa yang bekerja di dalam kita itu. Itu kuasa yang membawa kehidupan. Jadi masih ada harapan, saudara. Mungkin sudah dalam keadaan yang sudah mati, tanda kutip. Mati pengharapan, mati semangat, saudara. Mati dalam segala perkara. Saudara, izinkan kuasa itu bekerja. Ada satu cerita di dalam Lukas 24, waktu Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara. Tentu cerita ini saudara sudah tahu semua ya, tentang 2 orang murid yang meninggalkan Yerusalem. Mereka berjalan dengan keadaan yang susah. Mengapa? Karena guru mereka sudah mati. Pengharapan mereka sudah hilang. Kalau sudah mati, apa yang mau diharapkan ya? Mereka sudah pikir, ya sudah pulang apa lagi? Apa yang mau ditunggu di sini? Wong Yesus sudah mati. Dengan keadaan yang susah, sedih, putus asa, patah semangat, mereka meninggalkan Yerusalem. Tetapi cerita itu tidak titik di situ, saudara. Di tengah jalan, Yesus hadir. Haleluya. Yesus tahu keberadaan kita. Mungkin sudah sedang berjalan dalam kesusahan. Yesus hadir di situ. Cuma kadang-kadang kita tidak melihat saja ya. Seperti 2 orang murid ini, tidak sadar. Padahal Yesus hadir, omong-omong sama mereka. Cerita tentang firman. Firman Tuhan disampaikan untuk membangkitkan mereka. Mereka masih tidak sadar. Kapan mereka sadar? Ketika berjamuan. Pecahkan roti. Saat itu mata mereka tercelik. Loh, ini kan Yesus. Tapi saat itu juga Yesus, dia hilang. Dan firman Tuhan berkata, jam itu juga, at that very hour, jam itu juga, padahal itu mungkin sudah malam ya, mereka bangkit dan mereka kembali ke Yerusalem. Tidak menunggu lagi, kenapa? Karena hati mereka berkobar-kobar. Mereka punya semangat hidup. Mereka kembali lagi mempunyai pengharapan yang baru. Karena masih ada Yesus, haleluya. Roh Kudus itu menyertai kita, saudara. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Mari kita mau dekatkan diri kita kepada Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus. Kita izinkan kuasa itu bekerja di dalam kita. Agar sebentar kita dipulihkan. Jadi sebagai pesan terakhir dari firman Tuhan, hanya Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu, yang dapat memberi kemenangan, kebebasan, dan kehidupan. Sebab itu izinkan dia bekerja lebih hari, lebih dalam di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.